Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau mengubah cara pandang, cara melihat mindset kami supaya kami dapat memasuki hati, pikiran, dan budi-Mu. Bantu kami ya Tuhan akan realitas ilahi yang ingin Kau sampaikan dan Kau ubah dalam diri kami. Terutama hari ini Engkau mengajak kami untuk lahir dari Roh Kudus-Mu. Bantu kami untuk memiliki pandangan, sikap, dan roh yang sama seperti Engkau punya dalam diri kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, bagaimana supaya Paskah ini dapat mengubah hidup kita? Karena Paskah mengubah sejarah, ya, sejarah keselamatan manusia. Dan bagaimana kita harus diubah? Bagaimana kita bisa memahami, mengerti, menyelami anugerah Paskah itu? Saya mau mengajak Anda untuk melihat apa yang kita sering kenal dengan sebut mindset. Cara pikir, cara pandang, cara melihat. Dan itu mengubah manusia. Bagaimana kita tahu? Jadi cara pikir, cara pandang itu kalau kita melihat hidup itu sebagai sesuatu yang sedih, yang pedih, yang menyakitkan, dan itu terjadi pada kita. Ketika kita memikirkan, memandang sesuatu dari kacamata yang negatif, itu terjadi pada kita. Jadi apa yang kurasakan, apa yang kulihat dengan diriku sendiri ketika aku melihat diriku jelek, dan itu memancar keluar. Dan itu mengubah seluruh diri kita, perilaku kita. Apa yang di luar. Tapi ketika kita melihat hidup itu sebagai anugerah, sebagai yang positif, sebagai yang indah, itu juga memancar keluar. Itu yang kita sebut dengan mindset. Cara pikir positif, cara pikir pandang yang konstruktif, yang bahkan mungkin ketika kita mengalami yang negatif sekalipun tetap kita melihat sebagai sesuatu yang positif. Mungkin sekarang kita sedih, mungkin sekarang kita susah, tetapi kemudian ternyata pengalaman itu mengubah hidup kita menjadi lebih konstruktif. Ini saudaraku cara pandang mindset ini yang harus kita ubah ketika kita melihat Paskah. Hari ini Yesus mengatakan, hendaklah kamu lahir dari Roh Kudus, Roh Allah. Ya. Roh Kudus itu apa? Kebaikan, murah hati, lemah lembut, sabar, mengampuni, memaafkan, menerima realitas kehidupan. Itu mindset, itu cara pandang. Kita yakin gak bahwa kita harus sabar, bahwa kita harus mengampuni, kita harus berdamai dengan diri sendiri. Ya. Dan Yesus hari ini berkata bahwa barang siapa percaya kepadaku, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan ini mindset. Ya, cara pandang ini bahwa kita yang percaya pada Yesus akan memiliki hidup kekal. Mengapa ini saya kira mindset yang baru? Karena orang merasa setelah orang mati akan habis. Atau orang yang percaya bahwa hidup itu tidak ada gunanya. Hidup itu selesai ketika kita mati, selesai. Mau kemana dan bagaimana kita tidak tahu juga. Setelah kematian kita mau jadi apa, itu kita tidak tahu. Tapi Tuhan memberikan sesuatu cara pikir, cara pandang, keyakinan yang dalam. Bahwa kalau kita percaya kepada Yesus, kita tidak akan mati. Kita hidup. Dan hidup yang kekal. Bukan hanya di dunia ini, tapi hidup sepanjang zaman bersama Tuhan. Dan ini mindset. Sehingga kita tidak takut dengan kematian. Dikatakan orang menjadi martir tidak takut dengan kematian. Karena ada kehidupan baru. Dan Yesus mengatakan sendiri, kalau kamu percaya kepadaku, kamu tidak akan mati.
Dan kalau kamu mati, kamu tidak tetap hidup. Ini yang kita sebut dengan mindset, cara pikir, cara pandang yang berada dalam hati kita, yang berada dalam batin kita. Artinya bahwa segala sesuatu orang bilang harus berpikir positif, benar. Tidak cukup hanya berpikir positif, tetapi berpikir meyakini bahwa hidup itu mempunyai makna yang harus kita jalani dengan penuh kegembiraan, penuh sukacita. Karena apa yang baik yang kita lakukan itu akan menghasilkan keabadian. Ini yang mau diubah oleh Yesus. Dan ini yang mau membaharui hidup kita. Jadi hidup harus selalu ada harapan. Bahwa hidup selalu ada harapan. Bahwa hidup itu harus kita jalankan dengan penuh makna. Hidup itu harus kita jalankan dengan penuh kebaikan. Lakukan yang baik. Selalu yang baik. Seandainya kita mengalami penderitaan dan kesulitan pun kita tetap mengampuni, kita tetap memaafkan. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Bukan hanya diajarkan oleh Yesus, tetapi dilakukan oleh Yesus. Yesus melakukan yang baik. Apa saja yang dia lakukan selalu demi kebaikan, menjadi berkat bagi orang lain. Ya, dimanapun kita berada. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mengapa hidup kita tidak berubah? Karena kita tidak mengubah cara pikir, cara pandang diri kita. Kita punya pikiran yang negatif. Kita mudah marah, kita mudah tersinggung, kita mudah serakah, kikir. Ya. Jadi hati kita itu tidak murni, tidak bersih. Maka Yesus mengatakan berbahagialah orang yang murni hatinya. Karena orang yang murni hatinya dapat melihat Tuhan. Jadi pengalaman akan Allah itu sudah dialami di dunia ini ketika mindset kita, cara pikir kita berubah. Menjadi lebih baik, lebih indah, lebih mulia. Dan seandainya kita mengalami penderitaan, kesulitan apapun, kita tetap berusaha untuk melihat dari perspektif kehendak Allah. Maka coba kita perhatikan saudaraku terkasih, dan kenapa kita memiliki pikiran negatif, perasaan-perasaan negatif yang di batin ini negatif. Itu karena kita punya dosa. Kita punya kelemahan, kita punya keterbatasan. Ya. Kita punya dendam, kita punya luka dalam diri kita. Dan Yesus menyembuhkan itu. Yesus membebaskan itu. Dan pelan-pelan dengan pikiran, perasaan dan semua itu diubah oleh Yesus yang baik itu, lama-kelamaan hidup kita menjadi penuh sukacita, penuh kegembiraan. Semoga saudaraku terkasih, masa Paskah ini coba kita perhatikan seluruh ya, dalam masa Paskah ini. Ya, dalam bacaan pertama kita melihat bagaimana orang Kristen awali yang bersedia membagikan, ya, bergotong royong apa yang mereka dapat dibagikan pada orang lain dan hidup saling tolong menolong yang sudah ada dalam nilai-nilai budaya Jawa kita, gotong royong, saling mendorong, saling membantu dalam keluarga, dalam masyarakat, saling tolong menolong. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi saya bagikan bagi orang lain dan saya membagikan itu pada orang lain. Itu menunjukkan suatu mindset, cara pikir yang baru. Semoga Anda dan saya memiliki cara pikir dan cara pandang yang baru. Yang berada dalam batin kita, yang berada dalam pikiran kita, yang berada dalam perasaan kita, yang berada dalam roh kita. Bahwa hidup itu, yang di dalam batin itu harus menjadi baik. Supaya kita bisa memancarkan sinar perilaku yang baik bagi orang lain. Ya. Sebab apa yang kita lihat, yang berada di dalam aspek eksternal, aspek lahiriah itu berasal dari dalam. Dan dari dalam itu diubah oleh Tuhan. Dengan kebangkitan, dengan kemuliaan, dengan kejayaan itu. Ya, bila itu tidak kita ubah, kita menjadi sulit untuk juga berubah. Ya, kenapa orang berjiwa koruptor, ya, mengambil barang orang lain? Karena di pikiran kita, ya, kita punya hak untuk mengambil itu bagi orang lain. Saya ingin memperkaya diri, saya serakah. Lalu saya ngambil milik orang lain. Jadi yang harus kita bereskan itu mindset ini.
mindset dari kacamata dari nilai-nilai yang Tuhan berikan, dan eh, bukan hanya pikiran kita, tetapi pikiran kita itu membuat kita bahagia, membuat kita sejahtera, karena dengan pikiran-pikiran yang baik, dengan buah-buah roh yang baik itu, kita hidup menjadi lebih sejahtera, lebih damai, dan hidup dalam keabadian, kedamaian. Semoga Anda dan saya terus memandang, melihat apa yang sering kali membuat kita tidak bahagia. Pandanglah yang negatif itu, pikiran, perasaan yang negatif itu. Ubahlah, bahwa Yesus mengubah ya, yang negatif itu, yang kurang itu, menjadi sesuatu yang indah, yang mulia. Ya, yang penuh kedamaian. Yang melihat diri sendiri dengan kacamata yang positif. Melihat orang lain dengan kacamata yang positif. Jadi Yesus mengatakan, kalau engkau percaya padaku, engkau akan mengalami kedamaian, kekekalan. Dan itu yang harus kita ubah. Maka ketika kita punya pikiran negatif, ubahlah menjadi positif. Dan mohon Tuhan sendiri yang mengubah cara pikir, cara pandang kita semua. Mindset ini. Semoga kebahagiaan mindset ini mengubah hidup kita dan kita menjadi bahagia. Meski kita sulit sekalipun. Meski kita menderita sekalipun. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua, sehingga kita memiliki mindset dan cara pikir, cara pandang yang bahagia. Ubahlah itu. Mohon rahmat Tuhan mengubah dari dalam. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.